harus monofiletik tadi ya, jangan polifiletik ya, jangan dari banyak keturunan, tapi dari satu. Ya. Jadi di sini kita bahas sekarang Orthomantodea dan Orthoptera dan Phasmatodea. Dan ini yang pertama adalah Mantodea praying mantis. Ini serangga yang perilakunya unik nih ya. Jadi gerakan dan perilakunya menjadi inspirasi dari gerakan seni bela diri, misalnya martial art. Jadi kalau yang nggak tahu, mungkin nggak semua suka nonton martial art dari film-film kungfu itu ya. Itu banyak gerakan-gerakan bela dirinya itu berdasarkan gerakan-gerakan hewan. Salah satunya adalah dari Mantodea ini. Dan juga kelangsungan hidupnya, ini salah ketik nih ya, kelangsungan, tapi bisa dimengerti lah walaupun salah ketik ini. Kelangsungan hidupnya atau survivalnya bergantung pada kemampuannya menyamar ya. Jadi berdasarkan kemampuannya memimikri, misalnya ada nanti yang menyamar sebagai bunga, mungkin nanti di slide selanjutnya. Kemudian dia mengenai morfologi sampai 15 cm, kepala kecil segitiga, paur metabolan ya, alat mulut menggigit maunya. Jadi alat mulutnya kecil saja di sini, tetapi kemampuannya memangsa serangga, bahkan hewan yang lebih besar dari dirinya itu tinggi sekali. Bahkan dia bisa menangkap anak kodok ataupun ikan-ikan kecil ya yang apa itu lewat di depannya. Kalau dia misalnya berdiri sedang ada di depan perairan. Kemudian ini protoraks, nah ini protoraksnya memanjang. Ini protoraksnya memanjang. Kemudian juga di sini tungkainya tipe raptorial, tapi di sini jadi koksanya juga memanjang. Biasanya kan koksa itu pendek. Jadi ini koksa trochanternya di sini, di sikutnya ini trochanter, baru di sini femur yang ini femur, baru tibia, baru tarsusnya di ujung sini yang kecil. Protorak memanjang, mesoremetatorak pendek. Jadi mesoremetatoraknya di sini tempat tungkai ke-2 dan ke-3 perlu diletakkan dalam OOTK. Jadi pada saat Anda mempelajari sistem reproduksi serangga, pada serangga betina itu, di dalam sistem reproduksinya ada yang namanya kelenjar pelengkap. Jadi kelenjar pelengkap itu yang isinya adalah cairan seperti gel gitu, yang kalau kena udara akan menjadi mengeras. Jadi pada saat telur diletakkan, itu isi dari kelenjar pelengkap juga keluar dan ini membentuk yang namanya OOTK seperti ini. OOTK seperti ini dan di dalamnya banyak telur-telur. Kemudian OOTK mengeras setelah kena udara. Kemudian semuanya bersifat predator pada serangga lain dan spesies yang besar. Jadi maksudnya si belalang sembah yang berukuran besar itu ada yang juga memakan kodok, memakan kadal atau memakan burung. Ini yang amazing ini yang burung ini. Bagaimana dia bisa menangkap burung? Tapi karena memang tipe tungkainya raptorial ya seperti ini. Jadi kalau dia sudah tersangkut dengan, jadi misalnya kalau para femur dan tibianya sedang membuka itu kan banyak duri-duri itu ya, kalau tersangkut itu langsung ditarik itu bisa menangkap serangga itu, burung itu. Itu burung-burung yang berukuran kecil bukan besar. Ini insar 1 tidak makan nasi gabul yang di kulit, dan pada insar selanjutnya seringkali terjadi kanibalisme. Nah makanya biasanya kalau sudah insar 2 dan selanjutnya itu sudah jadi soliter ya, sendiri-sendiri, karena kalau masih berkumpul itu bisa jadi kanibalisme ya. Pergantian kulit 3-12 kali, ini yang juga jadi pertanyaan bagi saya. Biasanya kan setiap ganti instar, ganti kulit ya. Jadi masa instarnya beda-beda ya. Ada 3, berarti ada 3 instar, ada 12 instar itu. Mungkin ini nanti coba dicari mengapa bisa seperti ini. Nimfa mirip imago kecuali perkembangan sayap dan organ reproduksinya. Jadi ini memang ciri dari Paurometabola, nimfa mirip imago kecuali pada perkembangan sayap dan organ reproduksi. Kemudian ini perilaku lagi. Perilaku, jadi walaupun dia predator, tetapi imago itu tidak memburu mangsanya, cuma diam, menyamar tadi, dan begitu mangsanya lewat di depannya, segera disergapnya. Tapi untuk itu dia punya penglihatan yang baik ya, jadi si mata
mata fasetnya berukuran besar, itu bisa berputar 180 derajat. Kemudian imago betina kadang-kadang memakan jantan ketika setelah kopulasi. Jadi mungkin ini Anda bisa cari ya video-videonya di YouTube ya, tadi mengenai kemampuan dia mimikri, kemampuan dia menangkap mangsa yang lebih besar ukurannya daripada dirinya, dan juga perilaku imago betina yang memangsa jantan ketika atau setelah berkopulasi. Ini ada videonya, Anda bisa cari. Sekarang mungkin untuk kepraktisan tidak saya sampaikan di sini, tapi mudah mencarinya. Ini gambar yang barusan, tapi ini gambar apa, still saja, gambar diam. Ini akhirnya kan pada saat selesai ini jantannya dimakan sampai putus di sini di bagian ini pronotum sini yang putus ya. Kemudian ini mimikri pada belalang sembah. Ini dari salah satu famili dari belalang sembah ini mimikri sebagai seperti bunga. Jadi mungkin serangga-serangga lain yang menganggap dia bunga akan datang menghampiri dan disergap sebagai mangsa. Ini berbagai bentuk OTK pada belalang sembah, ada yang bulat begini, ada yang memanjang, ada yang juga dengan ranting kayu seperti ini. Kemudian ada 3 famili Mantidae yang umum di sekitar kita, ini umumnya Mantidae, kemudian Amorphoselidae dan Hymenopodidae-nya Mantidae seperti ini, kemudian yang Amorphoselidae seperti ini, dan yang ketiga ini yang saya khususkan di sini karena memang ini mempunyai kemampuan mimikri tadi menjadi seperti bunga, sehingga sering disebut sebagai flower mantis. Itu Mantidae. Kemudian ini cecopet ya, Ordodermoptera, cecopet atau earwig. Ini earwig itu bahasa Inggris, cecopet itu bahasa Jawa Barat ya. Jadi kalau bahasa Indonesia mungkin nggak tahu, tidak ada yang pernah menyebut apa nama bahasa Indonesia. Jadi ikut aja cecopet. Bentuknya seperti ini, ada dua apa ini sersi ya di belakang ini, sersi. Jadi kalau Anda pernah pertama kali belajar morfologi serangga pada belalang, itu ada sersi ya, pendek di belakang itu. Kalau ini sersinya berbentuk seperti capit ini. Kecil sampai sedang sampai 25 mm, memanjang, pipi memanjang dorsoventral. Jadi kalau dorsoventral itu pipi ya. Jadi kalau ada ventrolateral, itu seperti anoplural, bukan anoplural, sorry. Yang kutu anjing itu dorso, itu ventrolateral. Dorsoventral seperti ini. Kemudian kepala prognathus, Anda sudah tahu apa itu prognathus, alat menggigit mengunyah, perkembangan pola metabola, imago bersayap atau tidak bersayap. Sayapnya biasanya pendek, tidak menutupi sampai seluruh abdomen. Dan bila bersayap pendek dan mengeras, ini tegmen, tipe sayapnya tegmen sama dengan pada belalang Orthoptera. Tipe sayap belakang bertipe membran dan dapat dilipat. Sersi ini termodifikasi menjadi forceps. Forceps itu penjepit ya. Jadi dia ini juga pemakan bahan organik, tapi juga kadang-kadang juga menjadi predator juga. Forceps jantan lebih besar dan melengkung dibandingkan forceps betina. Kemudian makanannya ini umumnya bahan organik yang busuk, ada yang predator. Jadi pada saat dia menjadi predator itu peran forceps itu penting dalam makanan. Ada juga yang fitofag. Fitofag itu berarti pemakan tanaman. Imago betina sering menjaga keturunannya. Jadi ini kalau Anda nanti belajar serangga sosial, ini ada istilah semi sosial. Tapi ini yang apa? Menjaga keturunannya sejak telur hingga nimfa, insar 2 atau 3. Jadi ini bertelur di dalam, biasanya di permukaan tanah atau di dalam tanah yang tidak begitu dalam, atau umumnya itu adalah di bawah benda-benda yang sudah lama tidak bergerak di permukaan tanah, jadi di bawah batu, misalnya di bawah permukaan kayu yang ada di tanah dan sebagainya. Dan dia bertelur dan menjaga nimfanya atau setelah menetas dia tetap di situ sampai insar 2 atau insar 3.
Namun nimfa ini dapat menjadi kanibal ya. Kalau nimfanya mungkin banyak ya. Jadi biasanya ada naluri juga nimfa itu segera pergi ya kalau memang tidak ingin dikanibalis sama induknya. Nimfa bisa coba merawat telur dan nimfa secara awal. Ini perilaku semi sosialnya ya. Kemudian ini 3 familinya yang mau dijumpai adalah Spongicoidae, kemudian Chelisopidae, dan Porphyroidae. Ini bisa kita lihat dari perbedaan juga bentuk nanti ada di ruas tarsusnya dan di itu bentuk forcepsnya. Nanti yang presentasi silakan dicari detailnya. Ini ada perbedaan di ruas tarsusnya ini. Itu yang jadi memang Ordodermaptera tidak banyak kita pelajari. Nah, yang banyak kita pelajari nanti adalah yang ini, Orthoptera. Ini belalang, berperan sangat penting. Jadi ada anggotanya terdiri dari belalang atau grasshopper ya atau locust. Jadi yang mungkin kalau Anda membaca berita atau apa, tapi sekarang itu sedang ada serangan belalang kembara ya di Kabupaten Sumba Timur. Jadi kalau Anda di antara Anda yang dekat-dekat sana di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur, di Kabupaten Sumba Timur itu sekarang sedang terjadi serangan belalang kembara itu, dan ada tim dari departemen kita yang akan ke sana mungkin minggu depan ya. Antara locust sama grasshopper itu berbeda. Kalau grasshopper itu sifat belalang yang sifatnya soliter, tapi kalau locust ini pada populasi tinggi dia bersifat gregarius. Nah, gregarius belum tentu sosial, tapi selalu berkontak. Kemudian ada belalang pedang, longhorn grasshopper, atau juga disebut sebagai katydid ya, dalam bahasa Inggrisnya. Longhorn grasshopper ini kita punya satu yang jadi yang penting di Sulawesi Utara, di Kepulauan Sangihe dan Talaut. Jadi kalau ada yang dari Sulawesi Utara mungkin tahu di mana tempat itu, Sangihe dan Talaut. Kemudian juga di sekitar Halmahera sampai ke Papua Barat, begitu. Di sana itu daerah sebarnya. Kemudian jangkrik ini masih juga Orthoptera, orang-orang masih juga Orthoptera, bintang atau gaang atau moa cricket atau belalang jangkrik. Ini yang perpaduan atau belalang dan jangkrik. Jadi kalau belalang itu familinya Acrididae, kalau jangkrik itu familinya Grillidae, ini familinya Grillacridae. Gitu. Jadi namanya Rusty cricket. Jadi ini jarang-jarang kita lihat ada di sini. Ciri morfologi ukuran tubuh yang Anda bisa baca sendiri tungkai belakang. Ini yang beberapa famili saja. Jadi misalnya dari famili Acrididae ataupun famili Tetigonidae itu yang tungkai belakangnya bertipe saltatorial. Kalau famili Grillotalpidae itu tungkai depannya itu yang termodifikasi khusus untuk menggali, namanya fossorial seperti ini. Kemudian dia ada yang bersayap dan yang tidak. Bila bersayap, sayap depan agak menebal dan disebut tekmina. Atau kalau tunggalnya tekmen. Dan sayap belakang seperti membran. Kemudian ini, serangga juga menghasilkan suara untuk komunikasi khususnya di malam hari. Jadi serangga yang punya alat pendengaran, jadi seperti Anda pada saat belajar entomologi di praktikum yang pertama, itu ada organ yang namanya timpanum ya. Timpanum pada abdomen pertama. Atau kalau kita lihat balik sini ya. Dan pada orang-orang atau jangkrik itu timpanumnya ada di tibia tungkai depan di sini. Alat dengarnya. Jadi serangga-serangga yang punya alat dengar itu rata-rata dia menghasilkan suara. Jadi suara yang dihasilkan adalah dengan cara stridulasi. Nah ini di kuliah dari Pak Pur juga pernah disampaikan mengenai bagaimana serangga menghasilkan suara ya. Jadi di sini kalau yang Acrididae ini adalah gesekan sayap depan pada waktu terbang dan gesekan sayap depan dengan femur tungkai belakang. Ini pada saat dia hinggap. Kemudian ke Tetigonidae itu gesekan sayap dan femur tungkai belakang. Tetigonidae ini belalang pedang yang tadi saya katakan ada di Sulawesi Utara, di Sangihe dan Talaut. Tapi itu jadi yang penting ya pada kelapa. Tapi di kawasan barat Indonesia juga banyak Tetigonidae, tapi bukan seperti yang di Sulawesi Utara, dia lebih kecil
dan dikenal sebagai belalang daun atau bahasa Inggrisnya catfidid itu. Tapi ciri yang jelasnya adalah ovipositornya panjang, berbentuk seperti pedang. Kemudian Grillide ini jangkrik gesekan antara sayap depan dengan gesekan antara sayap depan pada serangga jantan. Ini yang menghasilkan suara. Grillacride gesekan antara abdomen dan tungkai belakang. Ini menghasilkan suara secara stridulasi. Kemudian ini serangga famili ini umumnya mempunyai timpanan atau organ pendengaran. Jadi misalnya pada Acrididae, timpanan itu terletak pada abdomen orang ke-1, pada Tatigonidae, Grillidae, Grillothalpidae, timpanan pada tibia tungkai depan. Jadi pada jangkrik, pada belalang pedang tadi ya. Ini timpanan yang ada pada tibia tungkai depan ini, bentuknya seperti ini. Dan ini Anda juga sudah belajar mengenai organ sensori ya, di kuliah ke-7 ya, ada di Bu Dewi ya. Ini ada di sini mengenai organ sensori untuk mendengar ini. Tapi Grillacride ini tidak mempunyai timpanon. Saya nggak tahu kenapa dia bikin suara juga ya. Ini famili yang sering dijumpai, yang sudah disampaikan tadi, Acrididae, belalang biasa. Belalang kembara juga sama, famili Acrididae ya. Kemudian Tatigonidae, belalang pedang, Grillide jangkrik, Grillothalpidae orang-orang, Grillacride ini belalang jangkrik ya. Kita lihat satu-satu. Acrididae ini yang umum kita jumpai. Jadi ciri utama tipe depan saltatorial, kepala berbentuk segitiga, alat mulut prognathus ya, seperti ini ya. Kemudian, nah ini yang Tatigonidae. Ciri khasnya adalah antena panjang. Jadi kalau yang Acrididae tadi antenanya pendek. Antenanya pendek, kalau yang Tatigonidae antenanya panjang, dan ini ovipositor seperti pedang beneran. Ini yang seksava ya, di sini seksava. Sementara yang ada di sekitar sini adalah yang seperti ini, yang namanya belalang daun. Tidak sepanjang ini ya, nanti memang ovipositornya. Kemudian ini Grillidae, jangkrik. Ini serangga tanah yang hidup dengan memakan serasa ataupun daun-daunan di permukaan tanah, dan sekarang jangkrik banyak dipelihara untuk makanan gunung dan menjadi bisnis yang menguntungkan juga kalau Anda nanti berniat untuk berternak jangkrik, karena pasarannya sudah ada, semakin banyak penggemar burung, semakin banyak nanti laku jangkrik-jangkrik peliharaan Anda. Nah, peran sebagai hama tanaman jangkriknya tidak begitu besar, bisa diabaikan keberadaannya karena dia paling memakan akar sedikit-sedikit saja, dan kebanyakan dia memakan serasa ataupun memakan rumput-rumputan. Tapi kalau yang Tatigonidae ini ada satu yang penting di Sulawesi Utara tadi, ataupun yang Acrididae ini, terutama yang belalang kembara itu. Belalang kembara itu yang nama ilmiahnya adalah Locusta migratoria. Di Indonesianya itu ada satu subspesies, jadi Locusta migratoria manilensis itu yang ada di kawasan Asia Tenggara. Jadi kalau nanti yang presentasi kalau bisa mendalami yang Locusta ini ya, jadi di negara mana, namanya apa gitu, dan juga kalau bisa rekam yang ada di sekarang terjadi di Nusa Tenggara Timur itu di Pulau Sumba itu. Grillide, nah ini yang Grillacride. Jadi kombinasi belalang dengan jangkrik. Jadi bentuknya ini kepalanya seperti belalang, ini kepalanya seperti jangkrik. Ini sayapnya seperti belalang, tapi ini Grillacride. Ini orang-orang ya, Grillothalpidae atau mole cricket. Ini hidupnya di dalam tanah menggali dan biasanya bersuara sekitar senja ya, atau maghrib ya. Dan suaranya cukup kencang terdengar. Dia juga memakan bahan organik dalam tanah dan kadang-kadang memakan akar-akar tanaman, bahkan juga bisa melubangi umbi kentang ya, kalau ada di sekitar pertanaman sayur-sayuran. Jadi misalnya kalau akar tanaman misalnya pada jagung itu sering dirusak oleh si Grillothalpidae ini. Tapi
perannya sebagai hama tidak begitu penting dibandingkan serangga-serangga yang lainnya. Ini yang agak unik ya, Ordo Phasmatodea, belalang daun dan belalang ranting. Belalang daun ini mirip sekali ini dengan daun jambu biji ya. Ataupun belalang ranting ini mirip sekali dengan ranting kering ya. Yang kalau ini gambar kartun ilustrasi yang paling kanan. Ini bukan serangganya. Tapi ini ilustrasi dari belalang ranting atau walking stick ya. Kemudian, nah ini mengenai morfologi dan biologi dan perilaku si belalang daun dan belalang ranting ini. Tubuh memanjang dan kisaran 1,5 sampai 52. Jadi ada yang besar sekali. Ini yang belalang ranting ya, yang sampai 0,5 meter ini panjang. Kalau ini kalau 52 cm kan 0,5 meter ya. Kemudian ada jenis terkecil di USA namanya Timena christinea yang 1,5 cm, dan jenis terbesar ada di Kalimantan. Ini yang namanya Phobaticus chani ya. Ini 52,5 cm. Ini di Kalimantan. Kemudian alat mulut menggigit mengunyah sama dengan ordo-ordo yang lain, perkembangan Orometabola bersifat fitofag namun jarang menjadi hama karena kedua-duanya sudah langka, dan kadang-kadang yang walking stick ini dipelihara sebagai dekorasi, sebagai ornamen ya. Jadi misalnya menyimpan daun jambu di dalam vas atau dalam pot, kemudian diletakkan serangga. Jadi dipelihara. Saya di laboratorium yang di Biotrop itu ada memelihara si belalang ranting ini, selalu diganti daun jambunya dan selalu ada belalang ranting ini. Tujuannya adalah untuk kalau ada kunjungan tamu gitu yang melihatkan keragaman serangga ini bisa ditunjukkan. Dulu juga kita di Biotrop punya yang ini, yang belalang daunnya, tapi lama-lama habis, tidak bisa berkembang biak lagi. Aktif malam hari, nocturnal hidup pada daun atau ranting. Kemudian ini telur dengan cangkang yang sangat kuat. Pada belalang ranting telur mempunyai operculum. Operculum itu seperti bukaan, seperti yang ini, seperti tutupnya ini operculum. Jadi kalau menetas keluarnya dari situ si nyimpan. Belalang ranting punya tungkai dan rapuh dan mudah patah, namun mereka dapat meregenerasinya kembali. Ini salah satu-satunya serangga yang mempunyai perilaku atau kemampuan seperti cicak ya. Kalau cicak kalau buntutnya putus kadang-kadang bisa tumbuh lagi. Ini juga demikian. Jadi kalau tungkainya patah, itu dia bisa mengganti. Ini nggak tahu bagaimana mekanismenya. Kemudian beberapa belalang ranting dapat, oh ya ini sama keterangannya ya. Mereka dapat meregenerasinya kembali. Ini beberapa belalang ranting dapat meregenerasi bagian tubuh tungkai, terutama tungkai. Ini telurnya, kemudian nah ini apa itu? Strategi bertahan hidup, defensive strategi. Kalau predator, misalnya burung atau hewan lain menangkap serangga ini pada bagian tungkainya, maka mereka akan mematahkannya. Jadi biar itu nggak terbakar, dia bisa pergi gitu. Nanti suatu saat diganti. Jadi using a special muscle to break it, just sengaja dia patahkan supaya dia bisa lari dengan jauh dari serangan predatornya itu. Tungkai patah tersebut dapat diregenerasi pada ganti kulit berikutnya. Jadi kalau pada saat masih nimfa ya, dia bisa meregenerasi, tapi kalau sudah jadi imago tidak lagi. Ini kecuali di sini ada keterangan bahkan imago juga dapat memaksakan diri untuk ganti kulit dalam rangka mengembalikan tungkainya yang patah. Ini nggak tahu seberapa kuat statement ini ya, tapi ini ada di sumber literatur yang ini. Jadi dari Stephen Marshall ini, Insect, The Natural History and Diversity, ini dari tahun 2010. Ini menyebutkan ada bahkan imago juga dapat memaksakan diri untuk ganti kulit dalam rangka untuk mengembalikan tungkainya yang patah. Jadi biasanya kan ganti kulit itu terjadi hanya pada serangga pra dewasa, kecuali dalam hal ini. Ini famili dari Ordo Phasmatodea ini pada famili dari Ordo Phasmatodea ada dua. Yang pertama adalah famili Filidae, belalang daun, walking
walking leaf atau leaf insect, kemudian yang kedua adalah family Phasmatidea dalam ratu. Jadi seperti ini penyamarannya baik sekali. Jadi dia hinggap pada satu, ini kalau nggak salah tanaman family Zingiberaceae nih, kalau begini bentuknya ya, atau bukan ya. Jadi tubuh yang hijau ini belalang daunnya. Sementara ini ada bunga-bunga yang dia tutupi seolah-olah ini seperti bunga itu keluar dari tubuhnya. Jadi mikirnya bagus sekali atau mampu sekali mikirnya seperti ini, sehingga tidak dilihat predatornya. Jadi predatornya menyangka ini adalah daun pada tanaman, padahal ini adalah serangga famili Filidae. Jadi kalau kita lihat cermati, ini kepalanya ada di sini, di agak ke atas ini, dan ini abdomennya dengan pelebaran seperti daun seperti ini. Kemudian, nah ini yang lebih jelas lagi mengenai Filidae. Jadi ini dia juga bisa dipelihara pada daun jambu biji. Ini daun jambu biji. Jadi kalau dia ada di situ, mirip sekali dengan, terutama ini di abdomennya yang melebar ini ada bentuk seperti tulang-tulang daun, sama dengan daun ini. Ini Phasmatidea. Phasmatidea benar-benar seperti ranting. Jadi kalau yang gambar kiri ini seperti ranting yang patah menggantung gitu. Ini kalau kita bentang sayapnya akan seperti ini. Kemudian ya itu semuanya. Silahkan kalau ada yang disampaikan, yang ditanyakan. Jadi yang presentasi minggu depan itu akan sangat bermanfaat kalau Anda bisa mendalami yang belalang kembara, ya. Belalang kembara atau lokus itu ya, karena itu nanti perannya besar. Di beberapa daerah yang pernah terjadi ledakan belalang kembara, seperti misalnya di NTT juga di Pulau Timur ya. Pulau Timur itu ada 3 kabupaten ya, jadi sama-sama satu kota ya, 3 kabupaten satu kota. Di Kabupaten Timur Tengah Utara dan Kabupaten Belu waktu itu tahun 2007 sampai 2009, hampir 2 tahun tidak habis-habis. Nah kalau yang di Pulau Sumba ini, terutama di Kabupaten Sumba Timur itu berlangsung terus-menerus. Apakah di sini ada yang dari NTT? Saya tanya. Nggak ada ya? Tampaknya nggak ada yang dari Pulau Jawa semua. Jadi kalau Anda bisa mendalami mengenai belalang kembara, spesiesnya di Indonesia apa, di negara lain apa, bagaimana dia menyerang, dan sebagainya, mungkin akan lebih bermanfaat ke depannya. Jadi kelompok 6 ya, tolong nanti PJ-nya mengirimkan nama-nama kelompok 6 sampai berapa itu yang belum presentasi. Nggak sampai berapa saya. Ya silakan, ada yang ingin bertanya, ingin disampaikan, atau ingin berbagi pengalaman. Tidak ada? Apa sudah ngantuk lagi? Bapak izin bertanya. Dewi Zulfaya. Itu Pak, saya masih kebingungan tentang cara membaca pohon filogeni Pak. Oh. Untuk kekerabatan serangga itu. Hmm. Apakah Bapak bisa mengajarkannya di sekarang ini Pak? Nanti saya minta ke Ibu Dewi aja ya. Itu karena itu ya Pak, itu lebih ke taksonomi. Jadi semakin dekat jarak gitu ya, itu semakin dekat kekerabatannya secara genetik. Jadi misalnya yang tadi yang presentasi masih bisa menampilkan nggak? Ada filogeni tadi? Bisa Pak, sebentar Pak. Ya, coba. Ya, slide ke-9 ya. Iya, di slideshow coba. Mudah-mudahan saya bisa baca. Mana slide ke-9 tadi? Slideshow. Iya itu. Wah, nggak kebaca ya, kecil-kecil ya. Sayang sekali. Nah, itu dia. Jadi di sini, jadi semakin dekat ke sini. Jadi
semakin ke kiri itu berarti semakin jauh kekerabatannya. Jadi antara misalnya antara Blattioidea dengan Blattioidea, tapi kalau di sini antara Cryptoseridae tadi dengan Termitidae itu lebih dekat kekerabatannya dibandingkan misalnya antara Termitidae dengan di sini ada Blattelidae, ada Blattelidae, atau di sini ada Polypodidae dan sebagainya. Jadi semakin ke sini, ini ada yang istilah namanya jarak genetik yang ada, nanti ada ukurannya, ada satuannya, dan mungkin saya tidak menguasai yang itu, nanti mungkin kalau Ibu Dewi saya minta untuk menjelaskan ke Anda karena dia dari lab taksonomi. Bagaimana bisa sementara ini agak jelas sedikit mungkin ya? Sudah bisa Bapak, terima kasih. Ya, ditutup share screen-nya. Yang lain? Atau di Zulfa masih ada? Silakan juga. Baru segitu itu aja Pak. Ya, yang lain? Ya, terdengar. Anas Jauhar ya? Ya. Bukan. Ya, lanjut dulu silakan. Ya. Masing-masing serangga kan punya strategi untuk bertahan hidup ya. Dan itu strategi itu merupakan seleksi alam. Jadi yang semakin, misalnya kalau dalam hal ini antara yang keras dan yang lebih lembut itu, kalau karena seleksi alam kan berarti yang keras yang lebih berhasil. Jadi sama, kontennya sama, itu Korion itu. Jadi itu merupakan itim juga ya di situ. Dan yang keras tidak hanya operculumnya, tapi semuanya. Karena dia tidak terlindung juga. Dia terlindung jadi tempat terbuka dia. Jadi kalau di alam itu pasti jatuh ke permukaan tanah. Jadi kalau kita pelihara di lab, di rumah, itu ya jatuh di lantai di sekitar kita meletakkan media itu, peliharaan itu. Jadi karena dia memang sifatnya terbuka, tidak seperti serangga-serangga lain yang ada pelindungnya misalnya. Jadi kalau misalnya telur Lepidoptera biasanya kan berkelompok, kemudian ditutupi oleh rambut-rambut dari benang sutranya itu, atau dari sayap, ataupun pada belalang sembah tadi di dalam OOTK, kecoa dalam OOTK dan sebagainya. Kalau ini benar-benar berukuran lebih besar dan tempat terbuka sehingga dia perlu kemampuan untuk bertahan. Dan kemampuan untuk bertahan itu diperoleh dari hasil seleksi alam. Jadi mungkin Anda juga tahu cerita mengenai mengapa jerapah berleher panjang ya. Pernah dengar nggak itu dari cerita di SMA atau dari mana, atau di biologi? Ada nggak cerita itu? Mengapa jerapah lehernya panjang? Anas? Karena sumber makanan ya Pak? Iya, itu kan karena seleksi alam ya. Jadi yang mampu menjangkau makanan yang di atas itu kan berarti lehernya panjang. Itu yang terseleksi menjadi dialah yang survive selanjutnya. Dalam hal ini juga yang telurnya relatif keras itu yang terseleksi menjadi yang bertahan sampai sekarang. Kira-kira begitu. Apakah menjawab? Silahkan didalami kalau tidak menjawab. Ya, Anas, ada komentar lagi? Yang sejauh ini saya ketahui hanya pada tungkai saja. Tidak ada pada bagian yang lain. Ya. Apalagi kalau kepalanya putus, nggak mungkin ya mati dia. Sayapnya putus, tapi ya sering pada tungkainya saja. Karena tungkainya kan relatif panjang kan. Dan itu kalau dia ditangkap predator kan pasti tungkainya yang dapat. Ya. Jadi kalau yang ditangkap predator langsung ke abdomennya, ya mungkin nggak bisa dia mematahkan tungkainya dan berlari. Yang lain, silakan. Bapak, saya izin bertanya. Ya.
Saya penasaran Pak tentang belalang ranting itu. Emang dari awal bentuk morfologi tubuhnya seperti itu atau seiring dengan perubahan zaman jadi dia tuh berevolusi gitu Pak? Iya, evolusi, tapi bukan seiring perubahan zaman 100-200 tahun ke belakang, tapi mungkin sekian ribu tahun yang lalu, sekian juta tahun yang lalu. Evolusinya di situ, bukan sekarang-sekarang. Jadi kalau demikian, ya bisa dikatakan memang dari dulunya gitu. Jadi pada saat dulu dia berevolusi, mungkin manusia belum ada kali. Jadi kalau sejak manusia ada, ya belalang ranting sudah seperti itu. Karena dia hidup, serangga-serangga ini hidup dari sejak zaman manusia belum ada kan. Bagaimana, Sonia? Ya baik, terima kasih Bapak. Ya. Yang lain masih ada? Izin bertanya, Pak. Ya. Saya penasaran tentang cerita Bapak yang tadi memelihara belalang daun ya, Pak. Itu kan katanya tidak bisa bertahan hidup. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada faktor tertentu yang membuat belalang daun tersebut tidak bisa bertahan hidup lebih lama? Gitu, Pak. Itu di lab saya yang di biotrop, saya tidak tahu karena bukan saya yang melihara. Ya mungkin karena kurang perawatan aja gitu. Mungkin daunnya kering atau apa gitu. Daun makanannya ya. Akhirnya dia mungkin juga tidak di lingkungan yang tidak alami ya, dia mungkin apa itu proses perkawinan dan proses bertelurnya juga mungkin agak terganggu juga, jadi sehingga menghasilkan telur sedikit lama-lama habis gitu. Baik, Pak. Tapi memang itu serangga itu sudah langka sekali sekarang. Jadi kalau kita cari-cari pun di mana-mana agak sulit, sangat sulit menemukannya. Tapi mungkin kalau Anda berhasil menemukan di lapang, tolong difoto, dimasukkan ke Google Drive. Baik, Pak. Terima Ya, kasih. sama-sama. Yang lain? Baik, kalau tidak ada, kita akhiri. Yang presentasi minggu depan ya, kelompok 6 ya, siap ya. Tolong mendalami masalah belalang kembara ya. Seperti tadi juga mendalami mengapa rayap masukkan ke dalam Odoblatodia. Seperti itu kira-kira pendalamannya. Jadi kalau bisa ada data mengenai serangan di Sumba itu pasti ada di media massa lokal. Baik, kalau tidak ada lagi, kita akhiri dan saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Yo. Terima kasih, Pak.